Wah, sepertinya makin memanas saja ya. Masalah antar dua sahabat yang dulu katanya cukup erat, tapi sekarang terlibat kasus yang tidak mengenakan gitu. Dan kita sudah bersama dengan Mbak Ara Alexander. Halo, selamat pagi Mbak Ara. Hai Mbak Ara. Biar lebih jelas, kita udah langsung datangkan Mbak Ara. Iya. Kita bisa langsung tanya-tanya seperti apa sebenarnya kasus. Mungkin kita tanya dulu Mbak, kan sebelumnya bersahabat dekat gitu. Gimana sih awal mulanya bisa menjadi ada masalah yang timbul? Ya itu, saya sih sebenarnya sama Ina Thomas tuh nggak ada masalah awalnya. Yang masalah itu adalah suami sama suami gitu ya. Jadi Mas Jeremy Thomas dengan suami Mbak. Iya, pada saat mereka ada masalah pun saya tidak pernah melibatkan istrinya. Saya klarifikasi atau apapun saya selalu ya di situ gitu loh. Bukan nggak bawa Ina Thomas, saya sebut Ina Thomas, saya nggak pernah. Tapi Ina Thomas itu mengebuli saya di Instagram, di pet dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kasus yang dimasalahkan ini awalnya adalah kasus sengketa villa di Bali. Villa di Bali. Kalau boleh tahu gimana sih bisa menjadi sengketa itu? Jadi itu villa milik siapa sebenarnya? Suami saya. Suaminya Mbak Ara. Karena suami saya ya, saya istrinya ya milik sama-sama gitu. Iya. Boleh diceritain nggak secara singkat mungkin awalnya gimana sampai akhirnya sekarang kasusnya seperti apa? Betul. Awalnya pada saat itu Jeremy Thomas menawarkan bantuan pada saat ke saya sebagai istrinya Patrick, karena pada saat itu dia tahu suami saya ada kena kasus namanya bisnis ya. Kadang-kadang ya sebenarnya suami saya juga nggak bersalah gitu. Cuman ya namanya kayak gitu kan, kadang-kadang kesalahan itu yang tidak dilakukan kadang-kadang harus bertanggung jawab. Kalau boleh tahu menawarkan apa nih? Menawarkan bantuan. Dia pada saat itu suami saya waktu itu saya sedang pra-peradilan kan. Putusan hari Senin, hari Kamis dia panggil saya ketemu di red carpet launching Lafayette. Saya datang di sana, saya dipanggil, arah sini. Ya Mas, ada apa? Patrick mana? Karena memang dia selalu bertanya, tapi selalu saya menutupi. Oh, Patrick di luar negeri, Patrick gini. Akhirnya pada saat itu dia bilang, kamu gak usah bohong sama saya. Saya tahu semuanya, apa yang kamu lakukan pun saya tahu. Oh, akhirnya saya pikir ya saya nggak ada poin lagi lah untuk saya tutupin kan. Akhirnya saya ngaku, oh ya Mas, memang Patrick lagi di dalam gitu kan. Karena memang saya tutup rapat. Dari keluarga, dari ini pertanyaannya jangan semakin menjauh melebar terlebih dahulu. Yang pertanyaan kita itu adalah sebenarnya menjadi sengketa itu adalah masalah villanya Mbak Ara atas nama suaminya itu diberbantukan untuk dijual oleh Mas Jeremy. Sebenarnya atau bagaimana? Tidak. Jadi sebenarnya hubungan sampai bisa villa itu ke tangan Mas Jeremy dan seperti apa? Iya, itu tadi yang saya ceritakan awalnya. Dia bilang kan katanya saya nangis untuk minta bantuan dia. Tapi bantuan tuh maksudnya bantuan dana? Iya, karena tadi kan yang saya bilang, kata dia sampai di mana gitu kan, sampai di mana kasusnya. Saya bilang saya sedang pra-peradilan kan, itu hari Kamis. Kapan putusan? Hari Senin. Hari Senin kalau Patrick menang aman. Kalau Patrick ada apa-apa telepon saya. Pada saat itu hari Senin pra-peradilan suami saya menang. Akhirnya tapi suami saya nggak keluar. Nah di situ saya bagaimanapun caranya, saya sebagai istri kan saya berusaha gitu kan. Pada saat di mobil, pada saat dibawa ke Kejati, terus dari perjalanan ke Kejati dan ke kejaksaan yang di Pasar Rebo itu, saya ingat dia bilang kalau ada apa-apa telepon saya gitu kan. Disitulah saya menangis, Mas tolongin saya di situ. Akhirnya dia saya datang, nggak lama dia datang. Ya akhirnya di situ saya bantuin gitu. Bantuinnya seperti apa nih? Untuk bantuin Patrick keluar gitu. Bantuin Patrick keluar. Nah, ini permasalahan yang kita pertanyakan adalah villanya. Nah, dari situ baru dia baru di situ dia masuk ke villa. Bahwa dia bantuan, tapi kan saya harus ada dana segala macam. Saya bilang saya nggak ada. Jadi makanya villanya mau dijual. Kamu punya apa? Saya bilang kita punya aset. Sini saya bantu untuk dapatkan uang di Bank Bukopin. Jadi sebenarnya tujuan awalnya adalah membantu menjual supaya tidak menjual, Mbak. Mencarikan dana. Jadi sebagai jaminan maksudnya seperti itu. Dan di situ dia bilang, tapi nggak boleh atas nama Ara, nggak bisa atas nama Ara atau Rudy Marsio, karena Ara sama Rudy Marsio nggak bankable, cuman saya yang bisa. Jadi akhirnya dengan menggunakan nama Mas Jeremy. Jadi dengan cara villa tersebut pindah nama atas nama Mas Jeremy agar bisa mendapatkan anggunan. Nah, sebelumnya permasalahannya adalah adakah bukti-bukti ya, karena kan sekarang kan negara kita negara hukum. Kalau
bicara nggak bisa. Adakah bukti otentik gitu perjanjian antara Mas Ara dan Mbak ada bahwa itu memang mengalihkan nama tapi kepemilikan tetap punya Mbak Ara? Ya, bukan atas nama kami lah. Oke. Dan secara singkat nih, mungkin garis besarnya akhirnya kasusnya itu berlanjut dan rumahnya villa itu sudah dijual ya oleh Mas Jeremy. Akhirnya kita juga nggak tahu dia dijual ke Bapak Li Halim. Kabarnya Direktur Indosiar. Oke, dan sampai saat ini maksudnya Mbak Ara belum mendapatkan sepeser pun dari Mas Jeremy. Dibilang speser pun kami ada menerima. Gitu. Kami ada menerima, tetapi bukan 17 miliar. Oke, jadi bukan seperti seharga villa tersebut ya. Harga villa itu tapi sekitar tapi yang kita tahu ini bahwa yang kita dengar berita yang bersimpang siur di luaran itu adalah bukan menuntut masalah kasus villa tersebut, tapi melainkan menuntut kasus lain. Iya, ini kasus baru. Ini kan tadi yang kita omongin sebenarnya adalah backgroundnya ya pemirsa ya. Tapi sekarang kasus yang lagi dibahas adalah pelaporan baru yang Mbak Ara masukkan tentang pencemaran nama baik atau pengancaman di media sosial. Di media sosial. Seperti apa sih? Ya, pengancamannya itu dia kirim-kirim preman, dia foto pada saat saya lagi di dalam villa di foto, terus udah gitu dimasukin ke pet, inilah saat-saat akan diusir lah segala macam gitu loh. Terus udah gitu ada yang bilang santet lah segala macam gitu. Santet gimana? Maksudnya mau disantet? Dia disantet aja lah biar itunya busuk apa segala. Jadi itu diutarakan oleh Mbak Ina di sosial media. Ya sebenarnya ya gitu deh di pet ya. Oh, di pet. Oke, dan sebenarnya Mbak Ara sudah kenal dengan Mbak Ina dan Mas Jeremy itu dari tahun berapa? Sekitar 2010 ya. Kan 2009 atau 2010 gitu ya. Oke, disayangkan sekali ya. Dekat-dekatnya 2011-an. Tapi sebelumnya nih, sebelum melaporkan masalah media sosial dan sebagainya, sudah pernah mencoba bertanya Mbak Ina bener gak nih akunnya? Karena kan sekarang banyak sekali akun palsu dan saya juga pernah di-add salah satunya dengan akun Ina Thomas, ternyata itu bukan Ina Thomas akunnya ya. Dan banyak sekali terjadi seperti itu. Sudah pernah dipastikan itu benar akun aslinya Mbak Ina Thomas atau bukan? Saya tidak harus pastikan karena memang itu dari komunikasi dia dengan teman-temannya ya. Oke, akun itu ya. Oke, yang pasti ini seru banget ya pemirsa. Kita masih akan ngobrol lagi dengan Mbak Ara Alexander. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi. Kembali lagi di obrolan seputar selebriti Obsesi. Dan kita masih bersama Mbak Ara Alexander. Seperti yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Mbak Ara ini adalah korban atau pihak yang bersetara dengan pihak dari Jeremy Thomas dan juga Ina Thomas. Nah, Mbak Ara tadi seperti yang kita dengarkan, Mbak Ara ini dulunya bersahabat karib banget dengan Mbak Ina Thomas. Ya. Nah, kita sebenarnya pengen tahu Mbak Ina Thomas tuh waktu masih sahabatan sosoknya seperti apa sih Mbak Ara di mata Mbak Ara ya? Sangat baik sekali sih, saya sangat baik sekali. Dan dulu tuh memang benar-benar sahabat karib sekali ya? Ya, karib banget. Sampai sampai ada pepatah kalau nyari Ina ya ke saya, nyari saya ke dia gitu loh. Berarti sangat dekat sekali ya, berarti kalau itu makanya disayangkan sekali dengan adanya masalah ini. Dan juga katanya punya bukti foto-foto ya atas kedekatannya ya. Dengan bisa lihat, saya boleh bisa lihat kalau dulu selalu ngumpul bareng ya Mbak ya. Tapi sosok Mbak Ina tuh dari pas Anda bersahabat dulu tuh memang nggak pernah maaf nih, misalnya dari sisi Mbak Aranya ya, nggak pernah melihat sisi negatif dari Mbak Ina? Negatifnya dia suka ngomongin orang aja. Oke. Biasa ya kalau ibu-ibu udah kumpul pasti rumpi ya. Rumpi lah. Nah, tapi selain itu yang kita mau lihat nih, katanya Mbak Ara membawa bukti-bukti kepemilikan villa juga katanya. Kita bisa lihat mungkin kepemilikannya ya biar masyarakat juga ya. Atau mungkin sebelumnya katanya juga sempat di media sosial itu dinyatakan bahwa Mbak Ara ini belum menikah dengan suaminya, bahwa katanya dalam konotasi negatif ya. Betul. Dan mau diklarifikasi di Obsesi boleh ditunjukkan saja foto pernikahannya ya. Ya, boleh sekalian. Iya. Nah, saya pernah, alhamdulillah saya udah nikah dan saya dokumentasi. Kita boleh lihat ya. Oh, ya. Langsung yang foto ininya pernikahannya mungkin? Ya. Di 2008 ya. 2008. Oke, itu foto pernikahannya. Tadi mungkin yang ada cincinnya. Oke, nah nih pemirsa bisa lihat ya kalau ada foto. Mungkin karena Mbak Ara jarang menggunakan cincin nikahnya kali ya, mungkin jadi taunya nggak menikah gitu ya. Tapi kalau sebagai sahabat sih harusnya saling mengenal. Tidak pernah bicara masalah pasangan atau apa ya? Ya nggak perlu dibicarakan karena dia kan di rumah. Sering main tahu lah ya, kita punya ya. Saya punya anak juga kan, saya juga tinggal bukan di luar negeri yang kita punya anak tanpa menikah gitu loh, dan saya juga tinggal
bukan di kota kan, orang tua saya juga di daerah gitu kan, yang menjunjung tinggi. Kita masih ada timur ya. Iya benar. Makanya dengan ini Mbak Ara mau mengklarifikasi bahwa Mbak Ara sudah menikah dan ada buktinya. Oke, bisa ditahan dulu biar di. Iya, jadi memang sudah ada bukti-bukti, memang sudah melakukan pernikahan. Jadi semua yang dibicarakan, Mbak, kalau boleh tahu apa aja sih isi dari media sosial yang mengancam, atau mungkin ada katanya ada dikirim orang ke rumah, itu bagaimana ceritanya? Kirim preman gitu kan, ya sering gitu. Terus itu premannya ngapain, Mbak? Mengancam untuk mengusir kita. Sampai anak-anak saya pernah dibuang di jalan gitu loh. Ini maksudnya villa yang di Bali? Di Bali. Jadi Mbak sebenarnya stay di Bali? Iya, karena memang kita harus tempatin, kalau enggak diambil sama dia. Oke, jadi Mbak sekarang sejauh ini masih stay di Bali, dan ketika berada di villanya sendiri malah diusir oleh pihak yang katanya dari pihak Ina Thomas. Iya. Oke. Sampai pernah ada preman yang menduduki kamar kita gitu, sampai kita harus di kamar mandi. Terus gitu, sampai anak-anak saya habis berenang nggak boleh mandi, harus pulang, harus keluar gitu. Sampai koper-koper maksudnya sampai nggak mau nunggu orang tua datang gitu, sampai anak pun dikorbanin seperti itu. Iya, kita sedih banget ya dengarnya. Tapi di luar kasus Mbak Ara sendiri nih, yang kita dengar katanya ada kasus baru, ada sekitar 19 orang selebritis atau sosialita yang akan melaporkan Mbak Ina Thomas. Nah, ini Mbak Ara sendiri tahu nggak sih sebenarnya kasus apa sampai 19 orang, kan banyak sekali ya? Ya, yang setahu saya sih banyak yang dirugikan ya. Mungkin kalau yang dirugikannya yang lebih besar memang saya harga diri, harta, uang semua dihabisin sama ini ya. Saya sih bukan Ina Thomasnya ya, karena Jeremy Thomasnya bermasalah dengan suami saya. Cuman siapa aja sih Mbak, bisa disebutin? Kalau boleh tahu siapa aja sih seandainya salah satu sosialita atau selebriti mungkin yang kita kenal? Iya. Ada. Boleh disebutin kah? Karena mereka belum berani nongol. Tapi kalau misalnya kita nggak usah sebutin namanya terlebih dahulu, tapi mungkin kasusnya apa sih Iya, contoh kasusnya. Hal yang sama dengan Jeremy Thomas atau mungkin dengan Mbak Ina? Atau Mbak Inanya kita nggak bicara dengan kasus Jeremy-nya ya, karena saya berani. Saya punya kekuatan untuk melapor itu. Saya juga nggak berpikir panjang dan banyak support dari teman-teman yang jadi korban juga. Nah, korban itu tuh maksudnya korban penipuan dalam sosialita itu, atau mungkin jual beli barang? Iya benar kan, Mbak Ina punya butik nih. Apakah ada yang mengenai payment ya, pembayaran utang ya jatuhnya. Terus ada juga yang namanya memang dicemarkan, dibunuh karakternya segala macam. Ada yang depresi, ada yang sakit, ada yang sampai nggak bisa keluar rumah karena ada setiap dilihat orang sinis gitu kan, banyak sekali. Jadi jatuhnya pelecehan ya, dan juga pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Disayangkan sekali ya Krisna, kalau seandainya kita perkumpulan sosialita harusnya membuat sesuatu karya, menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya, bukan malah menjatuhkan satu sama lain. Makanya pasti kita berharap semoga semua bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Tapi sebenarnya nih, kan dari awal kita ngomong selalu ini kasus hukum. Apa sebenarnya nggak ada mediasi Mbak sebelum? Kan dulunya mantan sahabat nih. Kenapa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik gitu mungkin? Karena saya pikir tadinya berhenti sendirinya. Kasusnya saya diamkan. Mbak sudah berusaha untuk menegur secara langsung kah? Tidak. Karena saya pikir ini orang akan berubah dan tidak akan berhenti lah gitu. Saya diamkan, lama-lama nggak berhenti juga. Tapi biasanya kalau manusia itu kalau tidak diingatkan lupa, suka kebablasan ya Kristi ya. Memang nggak ada niat seandainya sudah terlalu sakit hati ya, jadi lebih baik saya diam aja gitu. Kalau saya nggak mau komunikasi lagi. Kalau seandainya pihak Mbak Ina Thomas seandainya mau ingin mengadakan yang namanya mediasi secara keluargaan, Mbak Ara bersedia atau tidak? Belum tahu ya, harus dipikirkan. Tapi ya kita berharap semoga kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, mengingat dulu akrab banget gitu kan, sahabatan, kita sayang sekali. Tapi kalau balik ke soal 19 orang ini ya, apakah tadi laporannya sudah dimasukkan juga dengan laporan Bara? Baru niat, baru wacana ya. Berarti kita belum dapat laporannya secara. Mereka ingin saya dulu yang maju dan nanti menyusul. Dan sekarang kasus Bara sendiri yang kasus baru ya, ini udah sampai di mana? Baru laporan, nanti menunggu untuk panggilan. Tahan dulu sebentar nih, kalau ngomongin soal kasus kayaknya kita akan membahas lebih dalam lagi seperti apa kasusnya dan hukumnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti obsesi.
Iya, masih bersama kami di obrolan seputar selebriti obsesi dan juga masih membicarakan masalah terkait pencemaran nama baik di media sosial. Dan kita sekarang sudah bersama lawyernya dari Bara ya. Iya, Mas Firman. Mas Firman, gimana nih menangani kasus ini? Sebenarnya masalah apa sih yang akan dituntut dan dilaporkan secara lebih lanjut lagi? Iya, jadi mungkin ini kasusnya sedikit berbeda dengan kasus dari suaminya si Mara. Sekarang lebih fokus ke Mbak Ina Thomasnya ya. Masalah sosial media. Betul. Ya. Laporan polisi yang kita laporkan kemarin itu sebenarnya fokus bagaimana adanya tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial. Itu yang kita fokus laporkan. Karena bagaimana seorang kita masyarakat Indonesia selayaknya beretika baik lah. Betul. Dalam hal berkomunikasi, kemudian mencari solusi apapun gitu loh, termasuk melalui media sosial. Apalagi sekarang ada satu hukum, dan itu produk undang-undang loh, yang menyatakan akan ada ancaman. Dan yang kami laporkan itu adalah Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 45 dengan ancaman maksimum 12 tahun. Wah, 12 tahun. Itu sangat berat sekali. Iya. Karena kalau di hukum acara pidana kita di atas 5 tahun saja terlapor selayaknya masuk sel terlebih dahulu. Tujuannya satu, supaya penyidik bisa mengumpulkan semua bukti yang terkait, dan orang tersebut tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Dan pastinya setelah kita tahu kalau itu akun aslinya ya, baru bisa menangkap ya kalau itu akun aslinya, karena kan sekarang banyak terjadi akun palsu dan gitu ya. Tapi sebenarnya kasus pengancaman dan pencemaran nama baik di sosial media ini sudah dari kapan Mas kasusnya? Kalau dari data-data dan dokumen yang saya dapatkan, karena saya mendapatkan dokumen pasti dari klien saya. Saya nggak mungkin mencari untuk apa gitu. Betul. Semua dokumen dari Mbak Ara dan dari pihak-pihak yang terkait, yang saya katakan bahwa ini sudah cukup lama sih. Udah cukup lama ya? Sudah cukup lama, dan saya lihat sampai pada saat kita laporan pun masih ada. Masih terus berlangsung ancamannya. Nah, posting lagi. Mbak Ara, kalau kita boleh tahu nih, kan kita juga tahu bahwa terjadi pengancaman, terjadi dikirim preman dan lain sebagainya. Kenapa sih yang tidak sekalian dilaporkan gitu? Kenapa melaporkannya masalah media sosial aja sih? Ya, pada saat itu yang punya masalah bukan saya, suami saya. Memang sudah dilaporkan kan. Sudah dilaporkan terkait dengan masalah anak dan lain sebagainya, itu sudah dilaporkan? Sudah. Oh, baik. Jadi dua kasus yang berbeda. Ini dua kasus yang berbeda. Suami menuntut suami, istri menuntut istri. Sekarang apa yang kita lagi bahas adalah masalah sosial media itu ya. Betul. Sama istrinya aja saya. Kalau suami ya suami, istri ya istri. Jadi kalau kita boleh tahu sosial medianya itu cuman di PEV ya? Instagram juga. Tapi untuk bukti-buktinya sendiri sudah dikumpulkan semua oleh Mbak Ara dan Mas Firman? Sudah ada. Buktinya sudah ada, artinya kita pada saat melaporkan tidak mungkin tanpa adanya dokumen atau bukti. Dan itu kita katakan alat bukti. Mbak Ara sebagai alat bukti pertama saksi. Kemudian dokumen yang kita print out dari Instagram, dari pet, itu alat bukti juga. Dengan dua alat bukti yang cukup, bukti permulaan, ini polisi selayaknya menseriusi bahwa terjadi dugaan tindak pidana yang sangat berat. Saya hanya ingin berpesan saja bahwa ini adalah untuk efek jerah, pembelajaran semuanya juga ya, makanya jangan hati-hati. Sampai ada orang lain atau korban lain. Hati-hati berbicara di media sosial, lebih tepat. Dimanapun berbicara tuh harus dengan tata krama sih pastinya ya. Nggak berbicara di depan umum ataupun di sosial media. Karena kan harusnya bakal langsung ke hukum juga. Kalau kita boleh tahu juga perkembangan hukumnya sudah sampai mana? Akankah pihak Ina Thomas sudah dipanggil pihak kepolisian untuk melakukan BAP dan lain sebagainya? Iya, jadi proses di polisi setelah laporan itu nanti ada pembentukan penyidik. Sekitar seminggu 2 minggu. Setelah pembentukan penyidik, mereka akan mengumpulkan bukti tambahan dan melakukan BAP, termasuk memanggil saksi-saksi yang terkait. Dari Mbak Ara, dari Ina Thomas sendiri sebagai terlapor, mungkin dari yang lain. Dengan permulaan cukup bukti, apakah ini langsung dimasukkan ke kejaksaan. Sejauh ini sudah sampai mana, Mas? Kita masih menunggu pembentukan penyidik sih. Pembentukan penyidik ya. Karena itu mereka butuh waktu juga. Masih sangat dini. Jadi kalau saya pun mau melakukan mediasi masih belum terlambat sebenarnya. Nah itu dia yang kita mau pertanyakan. Apakah nggak ada mediasi, Mas?
Kalau saya selalu menyarankan win-win solution. Win-win solution. Artinya semuanya bergantung ke pelapor. Apakah pelapor mau melakukan mediasi, mencabut laporan, itu hak dari pelapor. Betul. Tapi sejauh ini ininya ya. Betul, korban dari semuanya adalah pelapor. Betul, gitu. Tapi biasanya nih kan kalau kita mau mediasi harus ada etika baik. Apakah sudah ada etika baik dari pihak yang satunya? Yang saya dapatkan informasinya sampai hari ini itu belum ada etikat baik. Justru malahan memberikan satu statement ke Instagram lagi, ke pet lagi, bahwa yang dikatakan atau laporan dari Mbak Ara itu salah. Bahkan ada laporan balik. Ini kan suatu hal yang kontraproduktif gitu. Kenapa nggak dicari solusinya adalah ketemu duduk satu meja bicara saling melaporkan lah gitu ya. Iya, saling menyerang bisa dibilang di sini ya. Lagi dulu pernah ada hubungan baik ya Kristia, jadi disayangkan sekali. Tapi kita juga mau bicara, tadi kan kita sempat ada videonya dan videonya juga bahwa katanya ada juga artis-artis lain yang terlibat, ada yang akan melaporkan Mbak Ina Thomas seperti Ashanty. Apakah itu benar, Mbak Ara? Ashanty enggak, itu enggak ikut-ikutan ya. Dia enggak ikut-ikutan ya. Mungkin wartawan melihat yang di tag gitu ya. Sama dia Permatasari juga itu enggak ikutan sebenarnya. Jadi ada salah kaprahnya. Iya, jadi kan di sana di tag tuh di pet ada Ashanty, ada di dia Permatasari dan lain-lain gitu. Semua artis-artis ada di situ. Dia sebenarnya ini kan di sosial media ya, Mbak. Aku tuh pengen tahu sebenarnya tanggapan artis-artis saat Mbak Ina memposting di sosial media itu seperti apa sih? Karena ini kan semua orang bisa baca gitu ya di sosial media ya. Ya, risih gitu. Ya kalau mau berantem ya berantem aja berdua gitu loh. Dan kenapa? Dan yang saya bingung, kok saya yang dibully? Kan yang punya masalah adalah suaminya, suami saya. Kenapa jadi istri membuli istri gitu ya? Istri saya nggak tahu apa. Dan juga kita mendengar kabar yang tidak sedap juga di luaran bahwa katanya kasus ini dikarenakan Mbak Ara ingin mendompeng popularitas dan lain sebagainya. Coba diklarifikasi mumpung mungkin lagi live ya, mungkin gimana ada kepikiran sama sekali. Saya ya karena apa ya, saya cuma ingin mencari keadilan, kebenaran, dan saya ingin capek gitu kan. Yang udah bertahun-tahun juga ya. Iya, dan kalau menurut dia saya mencari popularitas ya kayaknya nggak perlu juga ya. Sama seperti yang dibilang katanya kalau pengen main sinetron casting, ngapain saya casting sama dia? Iya, nggak perlu juga saya. Oke, terakhir nih harapannya Mbak. Pastinya dari Mbak Ara harapannya seperti apa sih untuk kasus ini? Harapannya ya tolong jangan ada kasus yang lain, jangan ada Ina Thomas lain selanjutnya gitu. Dan juga pastinya kita juga dari pihak obsesi pengennya ini masalahnya selesai secara baik-baik dan diselesaikan, disayangkan sekali, dan juga pastinya bisa jadi pembelajaran juga. Iya, kita pasti tidak memihak pihak manapun ya. Kita di sini netral dan kita berharap semua bisa diselesaikan secara baik. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ara dan juga Mas Imam. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya ya. Iya, terima kasih juga. Lagi.